wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tadi dalam Quran surat 2 ayat 216 ya. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi kau cinta sesuatu, ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kau tidak tahu. Ya. Ini kaidah yang sangat agung yang Allah sebutkan dalam prakteknya, contohnya dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya akan sebutkan ini kaidah umum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, ya, padahal dia baik bagimu, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Kenapa? Allah yang lebih tahu, kau tidak tahu. Ya, Allah yang lebih tahu dan kau tidak tahu. Ayat-ayat semisal ini banyak ya. Ayat-ayat semisal. Ya. Ya. Ada dua ayat yang lain seperti ini. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Bisa jadi kau benci sesuatu, kata Allah, bisa jadi kalian benci istri-istrimu. Dan jika kau benci istri-istrimu, kau benci istrimu, fa'asa an takrahu syai'an, maka bisa jadi engkau membenci sesuatu sementara Allah menjadikan banyak kebaikan pada yang kau benci tersebut, pada yang kau benci tersebut. Dalam apa saya lihat dulu? Dalam surat An-Nisa 19. Ini fa'in karihtumuhunna, fa'in. Nisa 4 ayat 19. Kemudian yang ayat yang semisal juga ya. Dalam surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ya, likulli imrin minhum maktasaba minal itsm. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedustaan orang-orang itu mereka orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang menyebarkan dusta, kedustaan. Janganlah kalian ya menganggapnya keburuk. Bahkan baik bagi kalian, bahkan baik bagi kalian. Ya. Ini juga ayat berkaitan dengan kisah tuduhan dusta, ya, kisah tuduhan dusta kepada Aisyah oleh orang-orang munafik. Adapun ini berkaitan dengan kebencian kepada perangai istri, misalnya perangai atau paras istri. Ya. Kali ini berkaitan dengan kewajiban jihad. Berarti kan inilah kaidah dua berkaitan dengan bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Allah sebutkan ayat semisal dengan ini. Pertama berkaitan dengan jihad. Kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kalian untuk berperang dan itu dibenci oleh jiwa. Yang namanya jiwa tidak suka berperang. Apa kita berperang bunuh orang atau kita terluka? Tapi kata Allah, bisa jadi kau benci sesuatu, Allah berikan kebaikan di balik kebencian tersebut. Benar dengan adanya pintu jihad, kaum muslimin mendapatkan keutamaan, luasnya daerah kaum muslimin, orang-orang bisa mati syahid dan banyak keutamaan. Bisa jadi kau benci sesuatu, itu baik bagimu. Allah tahu, kau tidak tahu. Yang kedua, tentang bagaimana menghadapi istri-istri yang ternyata mungkin tidak menyenangkan dari si paras atau si perangai. Ada dua pilihan, kau mencerai boleh. Ya, dan tapi kau bertahan juga boleh. Allah bilang terserah. Tapi kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kau bertahan, kau benci, fa'asa, dan bisa jadi kau benci sesuatu, kau benci dari istri yang perangai dan yang lain, wa yaj'al fi khairan katsiran, Allah berikan kebaikan kepadamu yang kau tidak sadari. Bisa jadi dengan istri yang tersebut kau punya anak yang saleh, bisa jadi istri tersebut kau diberikan kesabaran luar biasa. Bisa jadi dengan istri yang perangainya buruk tersebut kau setiap hari salat malam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal ya yang mungkin dengan istri tersebut kau tidak sibuk dengan akhlak dengan keburukan orang, karena sibuk dengan istri yang harus diperbaiki. Bisa jadi dengan istri yang buruk tersebut kau bisa mendakwai istri itu ladang pahalamu seumur hidup, dan banyak kita enggak tahu. Tapi ini Allah kasih pilihan ya. Kalau mau cerai silakan, mau bertahan silakan, tapi kalau kau bertahan, kau tidak suka, bisa jadi Allah berikan kebaikan kepadamu. Yang ketiga berkaitan dengan orang-orang munafik ketika menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, ya. Itu perbuatan yang buruk, keji. Tapi Allah mengatakan, la tahsabu innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhum la tahsabu syarran lakum. Ya. Jangan kau sangka itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian. Ini dalam surat An-Nur ya. 24 di lembaran kedua, bagian atas saya tidak tahu nomornya, lupa, nanti saya cari. Intinya ini ayat-ayat yang semisal dengan ini. Sehingga mengatakan kepada kita apa faedahnya? Faedahnya kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya apa? Faedahnya kalau kita bertakwa dalam menghadapi musibah, apa yang kita benci, yakinlah Allah memberikan yang terbaik. Kita nggak tahu ya. Bisa jadi Allah datangkan suatu kebaikan kepada kita dalam bentuk perkara yang tidak kita sukai. Sama seperti dokter kasih kita obat, kita nggak suka, tapi itu kebaikan bagi kita, dan itu kebaikan bagi kita. Contoh dalam Al-Quran selain ini banyak. Contoh-contoh lain dalam Al-Quran. Bahas ya. Contoh-contoh praktik kaidah ini dalam Al-Quran. Banyak contohnya, misalnya apa, kisah ibu Nabi Musa
membuang Musa ke laut. Ke laut apa? Ke Sungai Nil. Ke Sungai Nil. Ini perkara yang Allah sebut dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Perkara yang sangat menyedihkan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sangat menyedihkan. Ternyata di balik pembuangan Nabi Musa tersebut banyak kebaikan luar biasa. Ternyata si kecil Musa ketika harusnya dibunuh oleh anak buah Firaun dilepas di Sungai Nil, ternyata istri Nabi Musa tidak punya anak, akhirnya dapat tabut dibuka. Kotak tersebut ternyata didapati si kecil Musa. Akhirnya dia pun suka kepada Nabi Musa. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, kata Allah, aku menjadikan orang suka kepadamu. Akhirnya Firaun juga suka dengan si kecil Musa. Padahal ini musuh yang dicari-cari, akhirnya dipelihara. Jadilah orang yang kuat dan banyak. Kita sudah pernah punya ceramah khusus tentang masalah ini, tidak kita ingin ulangi. Intinya contoh. Terus kemudian misalnya Nabi Musa harus kabur meninggalkan Mesir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ketika Nabi Musa ternyata bersalah, difawaqazahu Musa, Nabi Musa memukul seorang dari anak buah Firaun, akhirnya meninggal. Akhirnya mereka innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka, orang-orang sedang kumpul ingin membunuhmu wahai Musa. Ya, maka keluarlah engkau dari Mesir. Fakhruj inilah kaminan nasihin, kata seorang yang baik, keluarlah engkau wahai Musa, aku nasihatin. Maka Nabi Musa pun keluar cabut. Tidak bawa bekal, tidak bawa kabur dari tempat kelahirannya, kabur dari keluarganya, harus meninggalkan ibunya, meninggalkan kakak adiknya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat tinggalnya. Dan ini sebenarnya menyedihkan. Nabi Musa pergi. Ternyata sampai di Madian ketemu dengan laki soleh, menikah dengan seorang wanita, kemudian bekerja, kemudian Allah angkat dia menjadi seorang rasul dan macam-macam. Ya. Kitanya tidak enak, kabur harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Tapi ternyata di balik itu ada banyak perkara yang menyenangkan. Ya. Kemudian di antaranya lagi, misalnya kisah Nabi Isa, kisah Nabi Yusuf. Ya. Tentu ini kisahnya panjang, sudah sering kita ceritakan bagaimana Nabi Yusuf dihasati oleh kakak-kakaknya, dibuang dalam sumur, dijual menjadi seorang budak. Ya, seandainya Nabi Yusuf berdasarkan tidak dilakukan demikian, tidak ada yang hasad, tidak dilempar dalam sumur, dia akan menjadi orang soleh aja di samping bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi untuk menjadi seorang menteri bendaharaan keuangan di kota Mesir, maka ceritanya ada. Allah bikin skenario untuk Nabi Yusuf alaihissalam, ditakdirkan dia harus dimusuhi oleh kakaknya, dilempar dalam sumur, dijual jadi budak, kemudian dibeli oleh pembesar di kota Mesir, kemudian akhirnya dituduh berzina, akhirnya dicoba akhirnya dia lolos dari cobaan tersebut, akhirnya dipenjara bertahun-tahun ya. Kemudian padahal orang soleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dimusuhi oleh kakaknya sendiri, luar biasa, ujian dipisahkan dari ayah yang sangat dia cintai puluhan tahun. Tapi ujungnya apa? Ujungnya menjadi pembesar kota Mesir, menteri keuangan, bendaharawan kota Mesir. Akhirnya ayahnya, kakaknya semuanya dibalik panggil ke kota Mesir, dan Nabi Yusuf alaihissalam tinggal bersama dengan mereka dengan penuh kenyamanan, penuh terhormat, dihormati oleh penduduk kota Mesir. Ini adalah contoh keburukan ternyata membawa kebaikan. Contoh lagi, misalnya Allah sebutkan tentang kisah perang Badar dalam surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, kama akhrajal ladzina wa inna fariqan minhum lakarihun. Saya lupa ayat ini sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 5 sampai 6. Ini Al-Anfal 8 5 sampai 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Tatkala Allah mengeluarkan engkau wahai Muhammad dari rumahmu bil haqq, dan ini pengeluaran yang benar. Artinya apa? Untuk berperang. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Dan sebagian dari orang beriman tidak mau berperang melawan Abu Jahal, dan yang mereka inginnya nangkap. Jadi kan perang Badar kita sudah sering sampaikan ya. Waktu itu Nabi SAW keluar dengan 315 pasukan untuk menghadang Abu Sufyan. Abu Sufyan hanya kelompok kecil, bawa harta yang banyak, pengawalnya cuma 20 orang. Mudah, 315 nangkap 20 gampang. Tapi ternyata ini Abu Sufyan kabur, datanglah Abu Jahal dengan 1000 pasukan. Kaum mukminin disuruh nangkap Abu Jahal senang. Disuruh melawan Abu Jahal kurang suka. Wa inna fariqan minal mu'minina karihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka ya Rasulullah, kenapa tidak ini saja dan seterusnya ya. Tapi Allah mentakdirkan mereka dibawa menuju Abu Jahal seakan-akan mereka dibawa pada kematian. Bagaimana 315 orang lawan 1000 orang. Sementara mereka dengan persenjataan yang terbatas, Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan persenjataan lengkap. Tetapi ternyata mereka tidak suka ingin perang melawan Abu Jahal. Ternyata inilah awal pertama di mana kejayaan umat Islam. Maka perang Badar disebut dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari pembeda. Ya, artinya para sahabat enggak suka. Kalau disuruh milih, mending berperang lawan Abu Sufyan. Mudah, bawa harta banyak ya. Kalau enggak salah 200 kilo emas dengan jumlah ribuan unta, kalau 1000 atau 2000 ekor unta banyak. Kemudian pengawal cuma 20 atau 50 sedikit lah. Ini suruh lawan Abu Jahal, persenjataan lengkap, 1000 pasukan. Jadi suruh milih, tapi Allah mentakdirkan mereka untuk menghadapi yang mereka benci, melawan 1000 pasukan. Ternyata terjadilah kejayaan bagi umat Islam. Kalau hanya cuma tangkap Abu Sufyan enggak akan jaya. Tapi ketika itu mereka ditakdirkan oleh Allah untuk melawan pasukan yang besar, akhirnya kaum muslimin menjadi jaya ya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Khidir ya, dengan gulam ya. Ya, sebagaimana disebut dalam surat Al-Kahfi, "Qantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala qatalta nafsan zakiyatan bi nafsin qad ji'ta syai'an nukra." Ketika Nabi Khidir dan Musa berjalan, kemudian ada anak kecil, Nabi Khidir pun membunuh anak kecil tersebut. Nabi Musa heran, kenapa kau bunuh anak yang tidak punya dosa? Kalau dia bunuh orang mungkin kita bisa bunuh. Kenapa dia tidak punya dosa? Ternyata Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah, "Wa ma fa'altu an amri." Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk melakukan demikian. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan, "Wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyuhikahuma tughyanan kufra. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma." Ya. Kata Nabi Khidir, adapun anak kecil tersebut, Allah wafatkan anak kecil tersebut melalui Nabi Khidir. Allah wafatkan. Tentu kedua orang tuanya sedih dan menangis tentunya. Bagaimana anak yang mereka cintai? Ya. Nabi Khidir mengatakan, "Wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain." Kenapa kedua orang tua dari anak ini orang beriman? Dan aku khawatir saking mereka berdua cinta kepada anak ini, akhirnya anak ini menjerumuskan kedua orang tua ini kepada kekufuran atau kepada kemaksiatan karena cinta membutakan. Namanya orang tua saking sayang kepada anaknya, apalagi anak satu-satunya, dia minta apa saja nurut, akhirnya terjerumus dalam kebinasaan tanpa dia sadari. Ya. Maka fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan. Maka kami ingin Allah mengganti dengan anak yang lain. Anak ini meninggal, lahir anak yang baru, ya, yang ternyata lebih baik dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Kalau kita perhatikan musibah yang terjadi menyakitkan, anak meninggal. Ya. Tetapi diganti dengan anak yang lebih baik. Makanya Ibnu Qayyim tidak salah mengatakan dalam sebagian bukunya, kalau Anda tidak bisa berpikir tentang hikmah daripada musibah yang menimpa Anda, pikirkanlah kisah ini. Siapa yang tidak sedih anaknya meninggal? Tapi seandainya anak tersebut tidak meninggal, ternyata anak tersebut menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Ya. Oleh karenanya anak tersebut meninggal diganti dengan anak yang lain. Ya. Kesedihan, ternyata di balik kesedihan tersebut ada kebaikan. Ini contoh ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa
contoh ya, kebaikan atau keburukan yang tidak sukai ternyata mendatangkan kebaikan ya. Ini contohnya dalam Al-Qur'an Al-Karim ya. Adapun dalam sunnah, contoh dalam sunnah banyak ya. Contoh dalam hadis banyak banget ya. Contohnya misalnya kisah Ummu Salamah ya. Ummu Salamah ketika wafat Abu Salamah. Kemudian contoh lagi misalnya pernikahan ya. Fatimah binti Qais dengan Usama bin Zaid. Contoh juga misalnya taatnya Zainab binti Jahsy untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Ya, ini contoh dalam sunnah, dalam hadis. Adapun kisah Ummu Salamah, ma'ruf ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka dia berdoa ya. Padahal Ummu Salamah sangat cinta kepada Abu Salamah. Dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha ya. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah dengan lebih baik ya. Dia bilang, "Man khairun min Abi Salamah?" Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Aku terkena musibah suamiku meninggal, aku sangat cinta kepada suamiku dan dia sangat baik. Siapa yang bisa menggantikan posisi suamiku? Ternyata karena kesabarannya, ternyata Allah punya rencana menggantikan Abu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Ummu Salamah menikah dengan Nabi dengan orang yang lebih baik, lebih baik daripada Abu Salamah, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan naiklah dia menjadi Ummul Mukminin. Ibundanya kaum mukminin itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Demikian juga pernikahan Fatimah binti Qais dengan Usama bin Zaid. Fatimah binti Qais ketika ada yang maju melamar dia, orang Quraisy seperti Muawiyah bin Abi Sufyan ya, melamar Fatimah binti Qais ya. Kemudian Abu Jaham ya juga melamar, tapi dia pun minta petunjuk kepada Nabi, ya Rasulullah, ini dua orang melamar saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inkahi Usama, nikahilah Usama bin Zaid." Ini masalah. Fatimah binti Qais Quraisy, Usama bin Zaid, bapaknya bekas budak, Zaid bin Harithah. Kemudian Usama hitam, orang yang hitam. Fatimah binti Qais putih, cantik, kemudian Usama hitam, apalagi budak, anaknya budak dulu. Sudah dibebaskan. Tapi akhirnya dia taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Fatimah, aku pun dicemburui oleh yang lain. Artinya dia mendapatkan banyak keistimewaan dengan menikah dengan Usama bin Zaid. Ya, ternyata di balik apa yang dia tidak sukai ada yang lebih baik. Contoh lagi Zainab binti Jahsy ketika Rasulullah SAW melamarkan untuk Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bekas budaknya Nabi bebaskan ya. Kemudian suruh menikah dengan Zainab binti Jahsy. Akhirnya Zainab nurut. Menikahlah Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah. Kemudian akhirnya belum ada setahun terjadi ketidakcocokan. Ternyata Allah menghendaki Zainab cerai dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Zainab pun menikah dengan Nabi dan bahkan Allah yang langsung menikahkan Nabi dengan Zainab, tidak perlu pakai wali-wali ya. Falamma qada minha Zaidun wa taran zawwajnakaha. Kata Allah tatkala Zaid sudah selesai dari urusannya dengan istri yang sudah diceraikan, selesai masa iddahnya semua, kata Allah zawwajnakaha, aku menikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab bintu Jahsy. Jadilah dia ummul mukminin. Ibunda kaum mukminin. Sampai Zainab bangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain, dia mengatakan zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian istri Nabi yang lain dinikahkan oleh wali-wali kalian, ya Aisyah dengan Abu Bakar, semua dengan wali-walinya. Adapun aku, Allah langsung dari langit, atas langit yang 7 yang menikahkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi contoh dalam hadis banyak juga dan masih banyak. Adapun contoh dalam kenyataan kehidupan kita sangat banyak. Kita sering menghadapi permasalahan, kita sangka buruk, ternyata di balik itu ada kebaikan. Banyak sekali tentunya, pembahasan tidak ada ujung-ujungnya.